Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo penutup dan jurnal penutup. Di sini saya memiliki kompetensi dasar, yaitu menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat penutupan siklus akuntansi. Kemudian di sini ada indikator, yaitu menyusun singkat rencana neraca saldo setelah penutup dan menyusun jurnal penutup. Lanjut, di sini saya memiliki pengertian, yaitu jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara seperti penjualan, pembelian, pendapatan, beban, dan prive. Kemudian neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup dibuat dan diposting ke buku besar. Ini adalah neraca saldo ketiga dan terakhir yang disiapkan dalam siklus akuntansi. Tentu sebelum membaca ini, Anda bisa mereview ulang neraca saldo setelah penutupan. Kemudian sumber data, yaitu kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja kolom neraca saldo disesuaikan, tetapi untuk mempermudah bisa kolom laba rugi dan kolom neraca. Kemudian kapan dibuat? Dibuat setiap akhir periode secara otomatis setelah penyusunan laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Kemudian di sini ada 4 langkah-langkah dalam menyusun jurnal penutup. Yang pertama adalah menutup sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi di debit atau ikhtisar laba rugi di kredit. Kemudian langkah kedua adalah menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen beban dengan cara ikhtisar laba rugi di debit seluruh akun yang ada di sisi debit pada kolom laba rugi di kredit. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan yaitu modal apabila laba ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Kemudian apabila rugi, modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Kemudian langkah terakhir yaitu menutup akun prive dengan akun tandingan modal, modal di debit, prive di kredit. Baiklah, di sini ada contoh kertas kerja. Di sini saya memiliki contoh kertas kerja dengan nama Toko Sembako Raya Indah periode 31 Januari 2021. Di sini Toko Raya Indah sudah membuat kertas kerja dan di sini ada kolom-kolomnya. Kemudian di sini ada kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo debit kredit ini NSD, kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan. Dan untuk kolom neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian sudah saya skip atau saya buang karena tidak akan dipakai pada saat pembuatan jurnal penutup ini. Nah, ini kolom laba rugi. Kolom laba rugi ini. Di sini kolom ini akan mempermudah kita dalam menyusun jurnal penutup karena di sini kredit adalah pendapatan. Sedangkan debit adalah beban-beban. Di sini adalah kredit, pendapatan, kemudian debit adalah beban-beban. Ini beban semua. Kemudian ini adalah kredit. Ya, di sini ada kolom debit pada kolom neraca ini 300.000 ini adalah prive-nya. Di sini adalah prive-nya. Di sini pendapatan, di sini beban-bebannya. Kemudian di sini angka-angka di sini adalah laba yang dimiliki oleh kertas kerja Toko Sembako Raya Indah. Baik, langsung saja kita masuk ke kertas selanjutnya. Nah, di sini saya sudah memiliki kertas yang baru, slide baru dengan nama Toko Sembako Raya Indah, jurnal penutup periode 31 Januari 2021. Di sini kalian cukup membuat
tabel-tabel seperti ini, harusnya 5 tabel atau 5 kolom, yaitu tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Cuman karena kita tidak akan memakai ref, karena tidak akan kita posting ke buku besar, jadi kita hanya memakai 4 akun saja, yaitu tanggal, akun, debit, dan kredit. Lanjut, di sini kita akan masuk lagi ke transaksi atau langkah-langkah yang pertama. Seperti biasa kita buat dulu, kan sudah kita buat kolom, nama, judul, dan sebagainya. Kemudian langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada langkah 1. Nah, ini contohnya yang sudah dimasukkan. Langkah 1 adalah menutup sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi di debit, ikhtisar laba rugi di kredit, dimasukkan semua ya. Ini kita kembali ke kertas kerjanya. Di sini ada kolom kredit pada laba rugi 10.100.000 yaitu keterangannya penjualan, kemudian 300.000 yaitu retur pembelian, dan 30.000 untuk potongan pembelian. Ini kita masukkan ke sini pada kolom debit, penjualan 10.100.000, kemudian retur pembelian 300.000, kemudian potongan pembelian 30.000, dan ikhtisar laba ruginya kita jumlahkan dan kita masukkan ke dalam kolom kredit sebesar 4 atau 10.430.000 rupiah. Ini kita dapat dari hasil penjumlahan total debit yang ada di langkah penyusunan pertama. Dan di sini setelah kita jumlahkan, kita tutup akunnya dengan cara membuat penutup akun atau menutup pendapatan seperti ini. Lanjut pada ilustrasi langkah yang kedua. Di sini kita memiliki langkahnya, yaitu menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen beban dengan cara ikhtisar laba rugi di debit, yaitu seluruh akun yang ada di sisi debit pada kolom laba rugi di kredit. Ini kita kembali lagi ke kertas kerjanya. Nah, di sini kita masukkan kolom debit pada laba rugi yaitu 200.000, 160.000, 5.200.000, kemudian 100.000, 1.200.000, 500, 600, dan 100.000, yaitu 200.000 untuk keterangan retur penjualan, kemudian 160.000 untuk potongan penjualan, dan 5.200.000 untuk pembelian, kemudian 100.000 untuk beban sewa, dan ikhtisar laba rugi kita tidak masukkan karena tidak akan kita pakai. Kemudian sini ada beban gaji sebesar 2 juta, kemudian sini ada beban perlengkapan sebesar 500.000, dan beban penyusutan peralatan sebesar 600.000, serta beban asuransi sebesar 100.000. Langsung saja kita masukkan, kita lihat contohnya. Di sini ada ikhtisar laba rugi sebesar 8.860.000, itu totalnya ya. Di sini kita masukkan dulu tadi 200.000 retur penjualan, kemudian potongan penjualan 160.000, kemudian pembelian 5.200.000, dan beban sewa 100.000, beban gaji 2 juta, beban perlengkapan 500.000, beban penyusutan 600.000, serta beban asuransi sebesar 100.000. Ini kita jumlahkan dan kita masukkan total jumlah beban ini ke dalam kolom debit. Lalu kita tutup akunnya dengan menutup beban. Lanjut pada transaksi atau langkah yang ketiga. Di sini adalah kita baca dulu keterangannya. Menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan atau modal apabila laba ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit, dan apabila rugi modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Lalu aja kita lihat lagi contoh kertas kerjanya. Nah, di sini saya memiliki bentar.
Nah, baiklah, di sini ada langkah yang ketiga, yaitu menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal apabila laba ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit, apabila rugi modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Langsung saja kita lihat kembali ke kertas kerjanya. Nah, di sini kan memiliki selisih pada kolom debit, maka langsung saja kita masukkan selisih ini atau kita tuliskan langsung pada kolom yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita buat ikhtisar laba rugi sebesar 570.000 di kolom debit, kemudian modal masukkan sebesar di kolom kredit yaitu 570.000. Lalu kita tutup akunnya sebesar Baiklah, di sini saya memiliki kolom ketiga, yaitu menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal apabila laba memiliki ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Apabila rugi, modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Kita kembali ke kertas kerja. Nah, di sini kan memiliki selisih pada kolom debit. Nah, dia memiliki selisih pada kolom di debit pada laba ruginya. Langsung saja kita masukkan selisih ini atau kita tuliskan ke dalam kolom yang telah kita buat pada langkah ketiga. Nah, di sini kita tulis saja ikhtisar laba rugi. Kita masukkan di kolom debit sebesar 570.000 sebagai selisih tadi. Kemudian modal kita masukkan di kredit sebesar 570.000. Lalu kita tutup akun dengan menutup laba. Kemudian untuk transaksi yang keempat, kita lihat kembali ke kertas kerjanya. Kita lihat kembali ke kolom keempat. Di sini untuk transaksi keempat atau terakhir yaitu modal dengan menutup akun Privo dengan akun tandingan modal di debit, Privo di kredit. Kita lihat dulu ke kolom kertas kerjanya. Kemudian untuk kolom atau langkah keempat kita cek kembali. Di sini kita memiliki Privo sebesar 300.000. Lalu kita masukkan Privo 300.000 ini ke dalam kolom. Nah, ini kita masukkan modal pada kolom keempat ini. Modal kita buat Privonya sebesar 300.000 pada kolom debit dan 300.000 pada kolom kredit. Nah, di sini untuk menutup Privonya, kita tutup Privonya dengan cara menutup Privonya atau mengurangi modal. Setelah itu kita jangan lupa untuk menjumlahkan semua total pada kolom tersebut. Di sini saya dapatkan totalnya sebesar 20.160.000 dan di sisi kredit juga sama 20.160.000. Ini sama dan balance hasilnya karena kita tidak boleh memiliki hasil yang berbeda. Baiklah, setelah kita membuat jurnal penutup tadi dengan 4 langkah yang telah kita lihat tadi, di sini saya sudah memiliki kertas kerja dan jurnal penutup, yang mana di sini saya memiliki kolom neraca yang telah disesuaikan. Nah, ini semua ini adalah neraca yang telah disesuaikan. Kemudian pada jurnal penutup ini akan kita sandingkan keduanya. Dan di sini neraca yang telah disesuaikan akan kita pindahkan ke kolom neraca. Di sini kita memiliki seperti contoh kas, asuransi dibayar di muka, piutang dagang,
persediaan barang dagang, perlengkapan, dan peralatan. Ini semua kita masukkan ke dalam kolom neraca pada kolom debit. Langsung saja kita pindahkan ini kas, kita masukkan ke kolom neraca pada debit sebesar 20.270.000, kemudian asuransi dibayar di muka 1.100.000, piutang dagang sebesar 7.300.000, kemudian persediaan barang dagang 4 juta, kemudian perlengkapan 1 juta, dan peralatan sebesar 600.000. Kemudian di sini akumulasi piutang, utang dagang, utang bank tidak ada, tidak usah kita masukkan. Dan di sini di neraca saldo yang telah disesuaikan ada prive sebesar 300.000, kita pindahkan ke kolom debit pada neraca sebesar 300.000. Kita skip semuanya karena tidak ada dalam kolom neraca saldo disesuaikan, karena ini sudah kita masukkan ke dalam jurnal penutupan. Nah, di sini kita memiliki sewa dibayar di muka sebesar 1.100.000, kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar 1.100.000 rupiah. Kemudian semuanya kita jumlahkan dengan total sebesar 41.070.000 rupiah. Dan di sini pada kolom selisih kita masukkan kembali sebesar 570.000 rupiah, dan total semuanya sebesar 41.070.000 rupiah. Kemudian lanjut kita lihat di sini, kita masukkan dan kita urutkan untuk dibuat neraca saldo setelah penutupan dengan memasukkan semua nomor-nomor dan keterangan yang ada pada kertas kerja di sini. Kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada toko sembako Raya Indah, neraca saldo setelah penutupan periode 31 Januari 2021. Di sini kita memiliki nomor akun, debit, dan kolom kredit. Nah, di sini ada nomor akun sebanyak 1111 sampai 311, yang mana kolom tersebut berisi tentang 111 yaitu kas, kemudian 112 asuransi dibayar di muka, kemudian piutang dagang 113 dan 114 persediaan barang dagang, kemudian 115 perlengkapan, dan 116 sewa dibayar di muka. Kemudian dari nomor akun 111 sampai 116 adalah kelompok yang termasuk dalam harta lancar. Ini adalah yang termasuk dalam kelompok harta lancar. Kemudian 121 dan 122 termasuk kelompok dalam harta tetap. Nomor akun ini kita dapat dalam kertas kerja yang telah kita buat sebelumnya. Kita pindahkan menjadi neraca saldo setelah penutupan. Kemudian di sini ada 211 dan 212, yaitu adalah utang lancar. Mereka ini adalah termasuk dua kelompok utang lancar. Kemudian di sini ada 221 yaitu utang bank. Ini termasuk dalam kelompok utang jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah modal nonaraya, itu termasuk dalam kelompok modal. Nah, ini semua kita masukkan berdasarkan nomor akun yang terdapat pada kertas kerja tersebut. Kemudian ini kita bulatkan atau kita buat urut sesuai dengan tingkat likuiditas yang ada pada kertas kerja dan jurnal penutup sebelumnya. Kemudian kita masukkan nominal yang ada pada kas, asuransi, piutang sampai modal nonaraya, yaitu 20.270.000, 1.100.000, 7.300.000, 4 juta, 1 juta, 1.100.000, 6 juta. Kemudian kita pindahkan juga atau kita masukkan ke kolom kredit akumulasi penyusunan peralatan, utang dagang, utang gaji, utang bank, dan modal nonaraya. Kemudian kita jumlahkan kedua total pada kolom debit dan kredit. Untuk debit totalnya adalah 40.770.000, sedangkan di kredit totalnya sama 40.770.000. Keduanya terlihat dengan total dan hasil yang sama, menandakan bahwa ini memiliki hasil yang balance atau sama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tetap mencari informasi di berbagai informasi lainnya. Itu saja penjelasan mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.